Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ali Masud SPDI, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulung Agung dengan fasilitator Haji Ali Maki SPD MPD dan pengajar praktik Guru Sofiah MPD. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi tugas 2.3.A.8 modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khususnya adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Bagian refleksi materi pembelajaran modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Deskripsi coaching. Coaching adalah hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi serta berorientasi pada hasil yang sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan, kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip-prinsip coaching. 1. Kemitraan. Ditandai oleh adanya tujuan percakapan yang disepakati. Kemudian, idealnya tujuan datang dari coaching. 2. Percakapan kreatif, yaitu percakapan dua arah. Percakapan dilakukan untuk menggali dan memetakan situasi coaching, serta percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. 3. Memaksimalkan potensi. Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coaching. Kemudian, percakapan menghasilkan rencana tindakan. Kompetensi coaching. Yang pertama, presence atau kehadiran penuh, yaitu kemampuan untuk hadir seutuhnya bagi coaching sehingga badan, pikiran, dan hati dapat selaras saat sedang melakukan percakapan dengan coaching dengan penuh kesadaran, bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak atau curiously. 2. Mendengarkan aktif, yaitu fokus mendengarkan perkataan coaching serta menghindari asumsi, judgement atau melabel dan berasosiasi. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat membuat coaching merenung, menggali, mengingat, dan mengaitkan dengan pengalaman pribadinya sehingga muncul kreativitas berpikir dan ide solutif. Coaching dalam konteks pendidikan. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid dengan memberi ruang kebebasan kepada murid untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dalam proses menemukan kekuatan dirinya. Berdasarkan sistem Among, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani, menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan atau handayani semua kekuatan dari murid. Percakapan berbasis coaching dengan alur tirta. Alur tirta terdiri dari T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan T. Tanggung jawab. T. Tujuan. Coach perlu mengetahui tujuan yang hendak dicapai oleh coach dari percakapan. I. Identifikasi, yaitu proses menggali dan memetakan situasi saat ini serta menghubungkan fakta-fakta yang ada. R. Rencana aksi,
yaitu coach mendorong coachee agar memilah dan memilih hasil eksplorasi gagasan, kemungkinan maupun rencana yang akan dinyatakan dalam tindakan aksi nyata. Sedangkan T, tanggung jawab, adalah komitmen coachee dalam menjalankan susunan rencana aksi yang telah dirancangnya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang berupaya meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, komprehensif, dan berkesinambungan. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu tahap pra-observasi, tahap observasi, dan pasca observasi. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, emosi yang dirasakan, yaitu tergugah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Kemudian tertantang untuk lebih mengintensifkan praktik coaching dengan rekan guru dan murid agar lebih terampil sehingga kedepannya mampu melaksanakan coaching untuk supervisi akademik dengan baik. Bagian yang sudah baik dan perlu diperbaiki adalah memperdalam pemahaman tentang materi coaching yang telah dipraktikkan. Kemudian yang perlu diperbaiki adalah bidang kompetensi coach, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Untuk implikasi terhadap kompetensi diri, yaitu menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar. Refleksi, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Refleksi, analisis terkait topik modul 2.3. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan performa mengajar mencapai tujuan pembelajaran, coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru, sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Kemudian, coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan adalah menjalani coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi manakala dilandasi kepercayaan coachee kepada coachnya. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaborasi antara supervisor dan guru. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah, apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran. Supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban kepala sekolah sebagai pemimpin dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih berperan menjadi pendengar aktif dengan melontarkan pertanyaan berbobot yang dapat menstimulus munculnya ide kreatif dari coaching. Dibutuhkan sebuah keterampilan berkomunikasi yang efektif untuk melakukan coaching. Sebab coaching lebih menekankan temuan komitmen untuk menyelesaikan masalah demi masa depan yang lebih baik. Inilah refleksi koneksi antar materi modul 2.3 dengan modul 2.1 dan modul 2.2. Inilah koneksi antar materi antara modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional adalah sebagai berikut. Pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, terdapat pemetaan belajar berdasarkan 3 hal, yaitu pada profil belajar murid, kebutuhan belajar murid, dan minat murid.
Pemetaan ini digunakan oleh seorang coach sebagai data dalam proses coaching sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi dalam dirinya. Kemudian, modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan sebagai pengendali emosi diri oleh pendidik saat menjadi coach terhadap coachingnya agar terjalin rasa empati, kepekaan sosial, serta dapat mengambil keputusan yang tepat. Peran seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi awal paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Dalam percakapan coaching dengan Alur Tirta, terdapat kompetensi coaching yang mengharuskan seorang coach dapat hadir sepenuhnya. Salah satunya dengan kegiatan teknik stop dan mindfulness yang telah kita pelajari pada modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat sebagai coaching. Percakapan diakhiri dengan adanya rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan dengan kemungkinan paling besar keberhasilannya. Karena potensi coach beragam, maka keterampilan sosial dan emosional sangat diperlukan untuk memahami karakteristik potensial coach secara detail. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi tugas 2.3.A.8 modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Salam bahagia, salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.